Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan hasil kajian dan analisis kami mengenai 4 isu penting yang sedang berkembang dalam dunia keuangan digital dan teknologi. Yaitu yang pertama ada embedded finance dan dampaknya terhadap pola interaksi konsumen. Yang kedua ada risiko penggunaan artificial intelligence atau AI dalam fintech. Yang ketiga dampak pemutusan hubungan kerja akibat implementasi AI terhadap tenaga ahli, serta penyusunan mind mapping dan presentasi berdasarkan referensi yang kami kaji. Di sini saya akan membahas yang pertama tentang embedded finance. Jadi, embedded finance dan pola interaksi konsumen. Embedded finance adalah integrasi layanan keuangan seperti pembayaran, asuransi, kredit, atau investasi langsung ke dalam platform non-keuangan. Misalnya, aplikasi e-commerce, ride hailing, hingga media sosial. Ini membuat pengguna tidak perlu lagi membuka aplikasi bank terpisah untuk mengakses layanan keuangan. Contoh nyata dari embedded finance bisa kita lihat pada Gojek atau Shopee, di mana pengguna bisa membayar, mencicil barang, atau membeli asuransi langsung di dalam aplikasinya. Fitur seperti pay later atau dompet digital seperti GoPay dan ShopeePay adalah bentuk nyata dari tren ini. Jadi manfaat yang pertama yaitu memberikan kenyamanan dan kecepatan bagi konsumen. Yang kedua, memperluas akses keuangan untuk masyarakat unbanked atau underbanked. Lalu yang ketiga, mendorong efisiensi transaksi. Nah, selain dari manfaatnya, ada juga risiko yang signifikan. Yang risikonya yaitu yang pertama ada risiko keamanan data pengguna, potensi penyalahgunaan data untuk kepentingan bisnis, kurangnya pengawasan terhadap layanan keuangan non-tradisional. Jadi, sekian pembahasan tentang soal nomor 1 ataupun tentang embedded finance. Terima kasih. Dilanjut dengan pembahasan nomor 2. Resiko AI dalam fintech dan solusi mitigasinya. Artificial intelligence dalam fintech membuka peluang besar, mulai dari automasi layanan pelanggan, deteksi penipuan, hingga pemberian kredit yang lebih tepat sasaran. Namun, teknologi ini membawa sejumlah resiko serius, seperti bisa algoritma di mana AI membuat keputusan berdasarkan data histori yang tidak adil, kurang transparansi karena banyak sistem AI bersifat black box dan sulit diaudit. Risiko keamanan termasuk peretasan sistem otomatis yang mengelola data finalis. Untuk memitigasi risiko ini, solusi strategi yang bisa diterapkan adalah yang pertama, menerapkan AI governance framework, yaitu pengawasan ketat atas pengguna dan pelatihan AI. Yang kedua, memastikan keterlibatan manusia dalam pengambilan keputusan kritis, mengembangkan AI yang transparan dan dapat dijelaskan, melakukan audiens etis secara berkala untuk memastikan AI tidak merugikan pengguna atau kelompok tertentu. Di sini saya akan menjawab soal yang ketiga, yang intinya itu dampak PHK karena AI terhadap tenaga ahli di kasusnya perusahaan Microsoft. Oke, dalam beberapa tahun terakhir, efisiensi berbasis AI menyebabkan gelombang PHK, termasuk di perusahaan raksasa seperti Microsoft, yang bahkan memutuskan hubungan kerja dengan beberapa tenaga ahli yang ikut mengembangkan AI. Dari perspektif stakeholder internal, ini menimbulkan penurunan moral karyawan karena merasa tidak aman dan kurang dihargai. Kehilangan bakat strategis yang justru penting untuk pengembangan jangka panjang. Risiko reputasi internal di mana loyalitas dan produktivitas menurun. Dari perspektif eksternal seperti investor dan masyarakat dapat menciptakan krisis kepercayaan terhadap kebijakan perusahaan, menimbulkan tanggapan negatif dari media dan regulator karena dianggap tidak etis. Solusinya adalah menerapkan kebijakan reskilling dan upskilling, komunikasi terbuka, serta memperlakukan AI sebagai pelengkap bukan pengganti manusia. Yang keempat, mind mapping dan materi presentasi. Kami menyusun mind mapping berdasarkan buku The AI Book, The Artificial Intelligence Handbook for Investor, Entrepreneur, and Vintage Visionaries. Tema utama yang kami ambil adalah etika dan risiko AI dalam vintage. Mind map kami mencakup yang pertama, manfaat AI dalam vintage seperti otomatisasi proses chatbot, KYC, fraud detection, analisis data besar atau big data, efisiensi biaya operasional, dan prediksi risiko kredit. Yang kedua, jenis risiko seperti bias algoritma, kurangnya transparansi, dan privasi dan keamanan data. Yang ketiga, regulasi dan etika, seperti ketiadaan standar global etika AI, celah hukum untuk akuntabilitas AI, dan keterlambatan regulasi terhadap laju teknologi. Yang keempat, solusi mitigasi, seperti explainable AI, XAI, ya, AI yang bisa dijelaskan, human in the loop, manusia tetap ikut ambil keputusan, AI audit, penilaian berkala algoritma, dan framework etika.
atau pedoman pembangunan AI yang adil. Kami memilih topik ini karena meningkatnya penggunaan AI di sektor keuangan membawa peluang sekaligus tantangan etis yang belum banyak dibahas secara mendalam. Di tengah perkembangan teknologi yang sangat pesat, penting bagi kita untuk tetap memanusiakan teknologi dan tidak membiarkan AI menggantikan nilai-nilai kemanusiaan dalam pengambilan keputusan. Sebagai penutup dari pembahasan hari ini, kita bisa simpulkan bahwa teknologi seperti embedded finance dan AI memang membawa efisiensi dan kenyamanan luar biasa. Namun, kita juga tidak boleh abai terhadap risiko etis, keamanan, dan dampak sosial yang ditimbulkannya. Kami berharap presentasi ini tidak hanya memberikan pemahaman teknis, tetapi juga menggugah kesadaran kita semua sebagai generasi masa depan yang akan berperan aktif dalam dunia teknologi dan keuangan digital. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.